Nah, jadi di sini jurnal utama yang saya gunakan itu dari BMC Chemistry, di mana judulnya itu In Silico Drug Evaluation by Molecular Docking, ADMS, Studies and Synthesis, Characterization, Biological Activities, DFTs, SAR Analysis of the Novel Managed Base. Di mana di sini itu dikatakan bahwa senyawa dengan nilai log P positif itu bersifat lipofilik, sedangkan senyawa dengan nilai log P negatif atau rendah itu bersifat hidrofilik. Nah, struktur lipofilik itu dapat dengan mudah melewati membran sel dan larut dalam minyak, sehingga meningkatkan bioavailabilitasnya. Nah, permasalahan saya di sini, bagaimana nilai log P yang mencerminkan lipofilisitas dan hidrofilisitas suatu senyawa itu dapat mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi suatu obat, serta bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk menyeimbangkan kedua sifat tersebut agar proses ADME-nya itu berjalan optimal. Nah, lalu jurnal pendukung saya itu ada dari Molecular Science, di mana judulnya itu Overcoming Challenge in Small Molecule Drug Bioavailability, a Review of Key Factor and Approaches. Nah, di sini dikatakan bahwa lipofilisitas yang sering diukur dengan logaritma koefisien partisi atau log P itu adalah ukuran kemampuan satu senyawa untuk larut dalam lemak, minyak, dan pelarut nonpolar. Nah, lalu untuk menjawab permasalahan tadi, bagaimana pengaruhnya terhadap ADME? Nah, di sini dikatakan bahwa log P antara 1 dan 3 itu memiliki bioavailabilitas oral yang baik dan memiliki permeabilitas membran serta kelarutan di dalam air. Nah, lalu senyawa dengan yang nilai log P-nya itu kurang dari 1, itu memiliki karakteristik lipofilitas yang buruk dan lebih hidrofilik. Nah, kelarutan air yang tinggi dari kelompok senyawa tersebut, di mana permeabilitas melintasi membran gastrointestinal itu akan rendah. Nah, permeabilitas membran yang buruk ini akan mengurangi penyerapan sehingga bioavailabilitasnya itu menurun. Selain itu, distribusi senyawa ini akan terbatas di dalam kompartemen tubuh berair, yang berarti volume distribusinya itu rendah dan waktu parunya itu akan cepat. Akhirnya, ini dapat mengurangi peluang senyawa untuk berinteraksi dengan jaringan dan target intraselulernya. Nah, kalau misalnya senyawa dengan log P-nya itu di atas 3, itu artinya itu memiliki karakteristik lipofilik, di mana senyawa itu akan menunjukkan potensi penetrasi membran yang tinggi. Namun, senyawa ini diduga memiliki kelarutan dalam air yang lebih rendah dan dapat mempengaruhi penyerapan gastrointestinal dan bioavailabilitas. Selain itu, senyawa ini diperkirakan memiliki volume distribusi yang lebih tinggi dan waktu paruh yang panjang, karena dapat didistribusikan berbagai kompartemen tubuh. Nah, pola distribusi yang lebih tinggi ini dapat memperpanjang waktu interaksi senyawa dengan target jaringannya dan dapat mengakibatkan efek toksik atau efek samping. Nah, untuk senyawa, untuk sifat seperti log P yang optimal, itu seringkali seimbang dalam pelarutan dan permeabilitas, sehingga cocok untuk pemberian oral dengan bioavailabilitas yang baik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa absorpsinya nilai log P itu dapat mempengaruhi absorpsi, di mana nilai log P antara 1 dan 3 atau normal itu dapat menguntungkan untuk bioavailabilitas oral, sehingga dapat menyeimbangkan permeabilitas membran dengan kelarutan yang di dalam air, sehingga absorpsinya itu menjadi lebih tinggi. Nah, sedangkan log P yang rendah itu kelarutan dalam air itu tinggi, namun permeabilitas membran itu buruk, sehingga absorpsinya menjadi lebih lambat. Sedangkan untuk log P-nya itu yang tinggi atau lipofilik, kelarutan dalam airnya itu rendah, namun permeabilitas membrannya itu tinggi sehingga menyebabkan presipitasi di gastrointestinal dan absorpsinya tidak konsisten. Untuk distribusi, nilai log P normal distribusinya itu selektif ke organ target dan volume distribusinya itu sedang sehingga minim resiko toksik. Sedangkan log P yang rendah itu distribusinya itu juga rendah di plasma dan dan distribusinya itu cepat ke kompartemen tubuh berair. Nah, untuk log P yang tinggi itu distribusi luas ke jaringan lemak, di mana volume distribusi tinggi, namun resikonya itu toksik karena interaksi dengan senyawa targetnya itu lebih lama. Lalu untuk metabolisme, nilai log P normal, metabolisme itu stabil, durasi aksinya itu optimal. Sedangkan kalau yang rendah, metabolismenya itu lambat, tapi resiko akumulasi. Dan untuk log P yang tinggi, itu metabolisme hati pertamanya itu cepat, half-life-nya lebih pendek. Untuk ekspresi, kalau misalnya nilai log P-nya itu normal, dia itu akan tereliminasi dan tanpa terakumulasi. Sedangkan kalau log P-nya rendah atau lebih hidrofilik, ekspresi di ginjal itu cepat, tapi waktu paruhnya itu juga cepat. Log P yang tinggi atau lebih lipofilik, ekspresinya itu lambat karena dia akan terakumulasi di dalam jaringan, sehingga dapat berisiko toksik. Lalu strategi apa yang dapat diterapkan untuk menyeimbangkan kedua sifat tersebut?
agar ADME-nya itu berjalan optimal. Nah, di sini salah satunya itu kalau misalnya obatnya itu hidrofilik, itu strategi salah satu pendekatan yang dapat kita lakukan itu adalah dengan em, salah satu pendekatan itu adalah dengan menggunakan berbagai jenis lipid. Nah, seperti asam lemak. Di mana ini dari jurnal Strategies to Improve the Lipophilicity of Hydrophilic Macromolecular Drug. Nah, di sini adalah contoh dari sintetis senyawa yang menggunakan asam lemak, di mana konjugasi asam lemak itu dapat menciptakan agonis glukagon-like peptida 1 yang efektif. Nah, di sini ada 3 obat, itu ada tirzepatid, semaglutid, sama liraglutid. Nah, karena dia tuh sudah terkonjugasi oleh asam lemak, dia tuh dapat memperpanjang waktu paruhnya dengan mengikat albumin. Nah, GLP yang biasanya itu memiliki waktu paruhnya itu pendek, hanya 1 sampai 1,5 menit. Nah, liraglutid itu memperpanjangnya menjadi 13 jam, semaglutid serta tirzepatid itu memungkinkan pemberian dosis mingguan dengan waktu paruhnya itu sekitar 7 hari. Nah, untuk meningkatkan afinitas pengikat albumin, waktu paruh dan stabilitas, maka dapat dimodifikasi dengan asam lemak baru atau asam lemak ganda, terutama asam dodekanoat, sehingga menunjukkan potensi untuk melampaui kinerja agonis GLP-1 saat ini.